IHSG hari ini bergerak di dalam range sempit dan keempat big banks tercatat masih dibuangin asing. Ya, kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitrago Sekuritas. Sebelum kita bahas IHSG-nya, besok tanggal 11 Juli hari Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 10 kita ada bimbel cuan gratis. Kita akan bahas gimana caranya bikin strategi trading, bahkan bisa diikutin bagi yang baru aja nyemplung ke stock market gitu ya. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah, langsung daftar aja gratis. Oke, lanjut kita bahas IHSG-nya hari ini. Di penghujung sesi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, IHSG ditutup menguat tipis 0,2% di level 5924.36. Kalau kita lihat pergerakan IHSG hari ini cenderung bergerak di dalam range sempit. Sebenarnya dari beberapa hari kemarin sih IHSG cenderung sepi gitulah ya. Hari ini total transaksi IHSG 8 triliun rupiah. Ya, terhitung nggak rame segitu ya, terhitung nggak banyak transaksi harian IHSG kalau segitu. Kemudian dari kondisi terakhir ini IHSG beberapa hari yang lalu 5.000 berturut-turut naik, kemudian ada candle bearish yang cukup solid dibandingkan dengan naiknya 5.000 berturut-turut kemarin ya. Kemudian hijau kemarin hari Kamis, tapi hijaunya nggak cukup untuk ngelawan si candle bearish yang sebelumnya muncul. Hari ini higher low candle-nya dibandingkan kemarin, tutup juga masih di atas closing kemarin, tapi probabilitas yang ada dari kondisi terakhir ini ya, beberapa hari terakhir ini, IHSG masih lebih besar peluangnya untuk breakdown 5840 dibandingkan dengan 5987 atau ke 6 ribuan lagi, kecuali breakout 5980 dan nyundul ke 6000 lagi gitu ya, stay di atas itu, nah baru peluang untuk lanjutnya itu jadi lanjut ke atasnya itu jadi lebih gede. Jadi sekarang fokusnya ke amankan equity-nya dulu sih, maksudnya kalau ada trading jangka pendek jangan lupa strategi exit-nya juga terapkan, dibikin, dijalanin gitu ya, mau pakai trailing stop loss, take profit, atau dipantengin juga bebas. Dan hari ini memang per data penutupan seri 1 ya, itu big banks keempat-empatnya dibuangin asing tuh. Peringkat pertama ada BCA, kedua BRI, Bank Negara di peringkat 11, Bank Mandiri di peringkat 12 gitu sih. Ya memang cukup menahan kenaikan IHSG lah hari ini si big banks. Open kayak misalnya si BCA ya, BCA open di atas tapi langsung kempes gitu kan, langsung kempes dan jadi terbuka peluang untuk terkoreksi dulu gitu. Kalau kemarin sempat dibahas area belinya agak bawah, buat yang pengen beli siapa tahu disamperin gitu ya. Si Bank Rakyat masih di bawah 2800, tapi ya ini hari ini sih tutup hijau ya, hijau tipis, doji candle, cenderung indecision, masih tetap ada kemungkinan ngetes 2700. Kemudian mandirinya yang hijau, mandirinya hijau 1%, lumayan sebenarnya, tapi belum berhasil nge-breakout 4090 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa lah ini nge-breakout, mudah-mudahan ya. Terus si Bank Negaranya tutup sama persis seperti penutupan hari Kamis kemarin. Jadi memang si big banks-nya ini cukup nahan, apa ya, bukan nahan, tapi kali ini si big banks-nya nggak nopang. Si BCA-nya minus, yang lainnya padahal cenderung oke-oke aja, tapi ya nggak cukup nopang IHSG plusnya, untungnya sih masih plus dikit gitu ya. Jadi poinnya tetap stay safe dulu, tetap pakai strategi yang sifatnya lebih fokus ke amankan equity gitu ya. Dan saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas nih. Ada 3 lah ya. Saham pertama tuh Pegeo. Si Pegeo ini
Sebenarnya strategi dari beberapa waktu yang lalu di bulan Juni malah, dan nyampe targetnya hari ini. Targetnya kalau nggak salah inget itu di 1000 ya, area itulah. Dan nyamperin lunas lah hari ini, tutup 1005 malah. Plus tadi pagi waktu live trade pagi di spill juga di sekitar 965 970 ya, si Pegeo boleh dibeli maksudnya, dan sempat naik sampai ke 1020. Mestinya lumayan tuh, mestinya juga sempat exit dalam posisi cuan, jadi happy cuan Pegeo-nya. Dan yang kedua ada BRPT buat yang baru beli kemarin ini cuan. Buat yang baru beli bukan baru beli tapi punya modal di 1360 ke bawah, ya lumayan udah cuannya ya. Tinggal pasang trailing stop aja hari ini doji, tinggal pasang trailing stop atau update stop lossnya di 1580 gitu, nggak apa-apa lah. Kemarin itu sempat di spill di sekitar 1500-an kecil, jadi mestinya sudah sempat cuan atau exit dalam posisi cuan ya, karena target pertama yang diincer waktu itu di stock ideas terakhir tuh cuman di 1645 gitu. Next yang ketiga MSIN. Nah ini waktu live trade pagi tadi nih si MSIN di spill sekitar 462 464 lah ya. Kemudian sempat naik sampai ke 480 tapi cepetnya kempesnya cepet banget. Mudah-mudahan udah pada jualan, karena strategi yang tadi itu juga cuman buat fast trade doang ya. Mudah-mudahan udah pada jualan, karena lumayan nih ngegas segitu ya, 3%-an mestinya udah sempet dibawa pulang, udah sempet dikantongin gitu. Happy cuan MSIN. Yang berikutnya kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Elsa. Si Elsa sih strateginya ngantri ya, tapi hari ini malah tutupan menguat 8,3% di 655. Tapi paling nggak ini bagus. Artinya kalau kita lihat strukturnya ya setidaknya downtrend nya selesai, ada peluang rebound lebih tinggi memang. Tapi untuk belinya saya lebih pilih ngantri, setidaknya ngantri di sekitar area 615 gitu ya. Stop loss nanti kalau tutup di bawah 590. Jadi strateginya bisa agak geser, area belinya bisa agak geser naik dan bisa dipantau. Masih bisa dipantau, masih bisa ditaruh di dalam bot selisihnya gitu ya. Next, kemudian yang kedua ada KPIG. KPIG strateginya ditulis ngantri 77. Hari ini tutup 79. Buat yang udah dapet harusnya ada floating profit. Jadi ya masih dikit. Tapi ya ini satu naik satu papan aja udah lumayan sih persentasenya. Dan ya mudah-mudahan masih bisa lanjut. Buat yang mungkin udah ada yang jualan, karena dari kemarin sebenarnya udah sempat dibahas ya di 75 ke bawah waktu live trade sesi 2 kemarin tuh hari Kamis. Mungkin udah ada yang jualan, jadi ya happy cuan aja dulu. Jadi buat yang masih hold ya, selama nggak tutup di bawah 70 sih ini masih aman, mudah-mudahan masih bisa lancar ke 90. Next si Raja nih. Nah Raja itu kemarin ada strategi ngantri di 4200 ke bawah lah ya, 4160, 4200 4160. Kemudian target nya kita incer 4900-an ya, sono ya, 4800 4900. Kemudian stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3920. Dan hari ini Raja juga ada berita di keterbukaan informasi yang emiten sampaikan di websitenya IDX ya. Ini nih Perpun Raja gitu kan. Ada berita lagi tentang update berita tentang stock split. Nah, yang udah disampaikan dan disetujui waktu RUPS kemarin tanggal 23 Juni ya. Stock splitnya kan waktu itu rasionya 1:5 gitu kan. Dipecah jadi 5 gitulah harganya kan. Dan jadinya kalau jumlah saham sebelumnya itu 4,2 miliar saham ya, karena dipecah jadi 5 sahamnya, jadi nanti bisa naik lebih banyak dari sebelumnya, naik 5 kali lipat lebih banyak dari 21 miliar saham gitulah kurang lebih ya. Info terbarunya hari ini adalah yang dirilis tanggalnya, jadi tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau cum date
ya enggak ya, baca komplit ya. Itu tanggal 15 Juli. 15 Juli itu berarti hari Rabu pekan depan, itu hari terakhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama, dengan harga lama. Tanggal 16-nya udah harga baru, udah harga pecahan, udah harga setelah dipecah jadi 5 gitu ya. Jadi update info terbaru tentang Raja di situ. Jadi kalau misalnya nih, misalnya siapa tahu ya, sepekan ke depan itu, beberapa hari ke depan naik tuh sampai 5.000 gitu kan, tanggal 15 tutup tanggal berapa tadi, hari Rabu ya, 15 itu tutupan di 5.000, berarti tanggal 16-nya harganya jadi 1.000 karena dipecah jadi 5, kurang lebih gitu. Ini FYI buat yang belum tahu aja. Saya yakin sih udah pada tahu lah konsepnya stock split ya. Dan strateginya masih bisa diincar ini si Raja, ngantri di sekitar 4160 harga lama ya, 4200 harga lama lah. Stop loss 4200 ke bawah harga lama. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 3920 harga lama. Dan target TP nya kita incar 4800-an harga lama sampai 5000 lah. Ya, kemudian kita bahas saham yang ada di dalam list Stock IDS untuk hari Senin 12 Juli 2026 dan dalam waktu dekat ke depannya. Ada beberapa saham, ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada Astra. Ini saham sebenarnya pernah masuk ke dalam list Stock IDS di beberapa hari yang lalu dan belum tereksekusi order belinya, sementara area 4980 ya, benar ya, 4980 4950 tuh masih jadi resisten. Jadi sementara saya juga masih tetap pilih ngantri. Meskipun 4980 nya masih jadi resisten, ini highest close sementara bulan Juli itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan highest close-nya bulan Juni. Jadi mudah-mudahan nanti ada kelanjutan nih naik ya, lanjut ke minimal ke 5.000 lah. Sebenarnya di area 4810 ini bisa dibeli, atau kalau mau ngantrinya dipecah jadi lebih dari satu order gitu ya, di 4740 itu juga area beli. Jadi boleh aja dibagi 3, misalnya 4740, 4640 dan 4550. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 4470 ya. Target TP1 di 5000, 5025, target TP2 di 5300-an. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke 5300-an. Dan saham yang kedua ada ESA. ESA hari ini tutup di 575, jadi ada dominant break. Ini udah ada bullish divergence yang kebentuk, ada dominant break, kemudian ada potensi lanjut rebound lebih tinggi gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 650, 680 antar TP2 dari setup ini nih. Tapi setidaknya ke 620 juga udah lumayan. Kalau kita lihat, atau ya kita zoom out yang agak banyak lah di time frame daily, posisi harganya ini menarik nih, ada di bawah ya, di area lowest tahun 2025, kemudian bikin dominant break. Mudah-mudahan membal dulu, atau mudah-mudahan bisa reboundnya sampai ke 620 atau bahkan 650. Syukur-syukur breakout 680-an, jadi ada peluang naik lebih tinggi ke sekitar 800-an. Tapi untuk memperkecil resiko atau mempersempit stop lossnya, saya pilih ordernya itu ngantri di 540 karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 505. Sebenarnya 560, 540 dan 520 lah ya, itu area beli. Mau ngantri di ketiga level itu boleh, salah dua atau salah satu nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di 500 atau lebih bawah gitu. Tutup di 498 deh ya, atau lebih bawah, nah itu gagal. Next, yang ketiga ada Excel. Nah, Excel strateginya masih sama dengan yang kemarin ya, yang ada di dalam list Stock IDS yang sebelumnya. Karena belum disamperin 2420-nya, dan ya hari ini kanalnya masih lower high lower low, meskipun tutup di 2450 sama seperti penutupan kemarin, dan volumenya juga lebih kecil dari kemarin ya. 2450, 2420 nggak terlalu jauh, mudah-mudahan masih disamperin. Jadi saya lebih pilih masih coba ngantri di situ dulu supaya nggak terlalu lebar juga sih stop lossnya.
karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2310, dan targetnya target TP1 dari setup ini sih di 2670 ya. Mudah-mudahan sih bisa lebih, karena kalau sampai breakout 2600-an, 2670 disamperin, mudah-mudahan bisa lanjut 2700 ke atas gitu ya. Maka peluang untuk lanjut ke target TP2 yaitu di 2880, 2890 atau bahkan 2900 itu makin gede. Gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.